warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Uratul Farida dengan NIM 14245599. Asal sekolah saya Situs Surya Boba Yogyakarta. Prodi saya Kesehatan Masyarakat, konsentrasi promosi kesehatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita bagian luar dan dalam dan sistem reproduksi laki-laki bagian luar dan dalam. Selamat menyaksikan. Oke, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu alat reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama yang dibuletin itu adalah labia majora. Labia majora letaknya di bagian luar bibir vagina, tepatnya di samping labia minora dan vagina. Fungsinya melindungi organ reproduksi wanita bagian luar dari infeksi. Selanjutnya labia minora, letak dua lipatan kulit tak berbulu yang membatasi ruang depan vagina dan menentukan batas lateral vagina. Fungsinya melindungi vagina dan uretra dari iritasi kekeringan dan infeksi. Vagina, letak di dalam tubuh, di belakang kandung kemih dan di bawah rahim. Fungsi menstruasi, persalinan, pembuahan, kenikmatan, seksual, melindungi organ reproduksi. Urethral opening, letak keluarnya air kencing atau urin. Fungsinya mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh Anda. Klitoris, letak di bagian atas vagina. Fungsinya menjadi titik kerangsang wanita saat berhubungan seksual. Yang terakhir adalah mons pubis. Letak mons pubis, gundukan jaringan yang terletak di atas tulang kemaluan dan biasanya ditutupi oleh rambut kemaluan. Fungsinya mengeluarkan zat feromon yang diduga berperan dalam proses terjadinya ketertarikan seksual. Selanjutnya alat reproduksi bagian dalam. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama saya akan menjelaskan tuba falopi. Tuba falopi letaknya di kedua sisi rahim di dalam rongga perut wanita. Fungsinya tempat menyimpan sel telur, tempat terjadinya pembuahan saluran untuk menggerakkan sel telur yang telah dibuahi ke rahim. Ovarium, letaknya ovarium sisi kanan dan kiri rahim di bagian perut bawah. Fungsinya memproduksi sel telur dan hormon, melindungi sel telur, mempersiapkan rahim kehamilan. Ovarium ligamen, letak ovarium ligamen di bawah titik pertemuan tuba uterina dan uterus, memanjang dari ujung uteris ovarium ke aspek lateral uterus. Fungsinya menopang ovarium dan membawa pembuluh darah yang memasuk nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Cervical canal, letak jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan inti dan lapisan endometrium yang lurus saat proses menstruasi. Fungsinya jalur sperma, menyalurkan darah menstruasi, memproduksi lendir, dan lain-lain. Serviks atau leher rahim, letaknya di dalam rongga panggul sekitar 3-6 inci di dalam vagina. Fungsinya menstruasi, untuk menstruasi, reproduksi, untuk persalinan, untuk melindungi rahim. Vagina, letaknya di dalam tubuh di belakang kandung kemih dan di bawah rahim. Fungsinya menstruasi, untuk persalinan, untuk pembuahan, kenikmatan seksual, melindungi organ reproduksi. Perimetrium, letaknya di lapisan terluar dari rahim dan uterus. Fungsinya melindungi rahim. Endometrium, letaknya di lapisan terdalam rahim yang melapisi dinding rahim. Fungsinya untuk mempersiapkan implantasi, menjaga kehamilan, dan menyebabkan menstruasi. Frimbae, letaknya frimbae di ujung tuba falopi yang paling dekat dengan ovarium. Fungsinya untuk menangkap sel telur dan mendorongnya ke tuba falopi untuk dibuahi sperma. Uterus, letak uterus di antara rektum dan kandung kemih panggul. Fungsinya menampung sel telur yang telah dibuahi, menyediakan nutrisi untuk janin, menahan pendarahan. Uterina fundus, letak uterina fundus berada di puncak rahim dan terhubung ke saluran tuba. Fungsinya menahan ovum yang sudah dibuahi, tempat berlindung dan pemberi nutrisi janin, mendorong janin keluar dari plasenta.
Selanjutnya, sistem reproduksi laki-laki bagian luar. Pertama, saya akan menjelaskan vas deferens atau ductus deferens. Vas deferens menyalurkan sperma matang dari testis ke uretra sebagai persiapan untuk ejakulasi. Fungsinya membawa cairan seminal bersama dengan sperma, membantu memperlancar jalannya semen melalui saluran reproduksi. Kepala penis, bagian ujung penis yang berbentuk mengerucut dan memiliki lubang saluran uretra. Kepala penis berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan air mani. Lubang penis yaitu muara dari saluran kemih yang disebut uretra, yang juga merupakan bagian dari saluran reproduksi pria. Kandung kemih, organ berongga elastis yang berfungsi untuk menampung urin sebelum dikeluarkan. Bawah perut di belakang tulang kemaluan. Kelenjar prostat letaknya di bawah kandung kemih di depan rektum, berfungsi untuk mengeluarkan cairan sumber nutrisi dan pelindung sperma. Uretra mengeluarkan urin di kandung kemih keluar tubuh, berfungsi sebagai saluran pembuang untuk sistem seksual dan saluran tempat keluarnya semen dan air kemih. Testis, kelenjar reproduksi pria yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Skrotum atau kantung buah zakar, kantung kulit yang menggantung di bawah penis dan berfungsi untuk melindungi testis serta mengatur suhu di dalamnya. Selanjutnya, sistem reproduksi laki-laki bagian dalam. Vas deferens, saluran sperma atau ductus deferens yang berfungsi untuk membawa sperma matang dari epididymis ke uretra. Ampula vas deferens menempel di sisi kanan kandung kemih, ruang penyimpanan air mani yang merupakan pelebaran dari vas deferens. Kelenjar prostat, organ reproduksi pria yang berbentuk seperti kacang kenari dan terletak di bawah kandung kemih. Kelenjar Cowper, kelenjar kecil yang berbentuk kacang dan terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan cairan kental dan jernih atau disebut Cowper. Epididymis, yaitu saluran yang terletak di belakang testis dan berfungsi untuk menyimpan dan mengangkut sperma. Testis atau buah zakar, kelenjar reproduksi pria yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Ureter, saluran berbentuk pipa atau silinder yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih, organ berongga elastis yang berfungsi untuk menampung urin sebelum dikeluarkan. Vesikula seminalis, sepasang kelenjar yang terletak di bagian belakang kandung kemih pria dan merupakan bagian penting dari sistem genetikal pria. Uretra, saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Jaringan erektil, jaringan dalam tubuh yang memiliki banyak ruang pembuluh darah atau jaringan cavernosa yang dapat membengkak karena darah. Fungsinya untuk menjaga penis tetap tegak. Bagian terakhir, sistem reproduksi laki-laki bagian dalam, glans penis, bagian ujung penis yang berbentuk mengerucut dan berfungsi sebagai saluran keluar urin dan air mani. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, jangan lupa like dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.